Shalom, jumpa lagi. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi harapan saya dan doa saya. Saya rindu saudara-saudaraku yang hari ini sementara bergumul di dalam kehidupan. Jangan lupa bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam pergumulan hidupmu. Dia yang menolong kau, Dia yang akan senantiasa melindungimu. Baiklah, saya akan menyapa semua saudara-saudaraku yang hari ini giat di dalam pekerjaan Tuhan, terutama dalam ladang misi, pelayanan di suku-suku pedalaman. Saya ingin menyapa juga untuk anak-anak rohaniku, untuk jemaat MCC yang semuanya tertulis di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, berkati firman ini yang kami akan baca dan kami renungkan. Marilah Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara menyingkapkan segala rahasia firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab kami khususnya dari MCC membuka suatu perintisan pelayanan yang baru di daerah Sebuku di Kalimantan Utara. Doakan supaya pelayanan misi ini boleh berhasil dan diberkati Tuhan. Kami mengutus Marlo dan kami berharap Marlo tetap kuat, memiliki sukacita untuk menabur benih damai sejahtera bagi masyarakat, bagi orang-orang di Sebuku. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah Mengikut Yesus dalam Perjalanan Dengannya. Terambil dari kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan beberapa inti-intinya. Dikatakan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 47, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus adalah orang buta. Bartimeus adalah orang pengemis. Tetapi kalau saudara lihat, di dalam kebutaannya, dia tidak membutakan dirinya terhadap hal-hal yang rohani. Ketika dia mendapati sejak lahirnya dirinya buta, dia tidak membawa dirinya mengikuti kebutaannya dan tidak mau urusan dengan hal rohani. Melainkan sebaliknya, dia sangat mengenal akan peristiwa, akan sejarah, karena dikatakan ketika dia mendengar Yesus dari Nazaret itu melewati dia, dikatakan bahwa dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Hal ini menunjukkan bahwa Bartimeus mengikuti segala pergerakan yang terjadi di dalam kerohaniannya. Saudara, banyak orang acuh terhadap hal yang rohani. Banyak orang tidak mementingkan membaca firman Tuhan. Banyak orang tidak suka berdoa. Tetapi Bartimeus yang dia tahu bahwa sudah bertahun-tahun, puluhan tahun dia buta, tetapi dia tetap memiliki sebuah pengharapan bahwa Yesus, anak Daud, bisa menyembuhkannya. Berarti saudaraku, dia mendengar kabar dan dia memasukkan dalam hatinya dan dia rindu suatu hari bisa bertemu dengan Yesus. Dan hari itu dia bertemu dengan Yesus. Dia berseru-seru menyebut nama Yesus dan dia katakan, "Kasihanilah aku, Yesus, anak Daud." Saudaraku, mengapa di kitab Markus ini
dituliskan nama Bartimeus. Apakah betul dia orang yang dikenal? Dia orang pengemis, saudaraku. Pengemis tidak ada orang mengenal namanya. Dia orang buta, tidak ada yang mungkin dia mengenal secara dekat. Tetapi mengapa Markus menuliskan bahwa Bartimeus, orang buta itu, pengemis itu, anak Timeus? Saudaraku, karena apa? Karena Markus menuliskan karena Bartimeus bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Bartimeus mendapatkan mujizat daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, berbahagialah engkau apabila hari ini engkau sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Karena namamu tertulis di surga sana. Amin. Namamu akan tertulis di dalam buku kitab kehidupan karena engkau mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara, orang banyak berbondong-bondong justru ingin terkenal. Orang banyak berusaha, punya niatan hati pengen terkenal, saudaraku. Tetapi Bartimeus tidak ingin terkenal. Dia dirinya buta, dia dirinya pengemis, dia tidak punya apa-apa. Tetapi Alkitab mencatat namanya sehingga seluruh dunia mengenal nama Bartimeus. Karena apa? Dia orang buta, tetapi dia tidak dibutakan di dalam rohaninya. Amin. Ini luar biasa, saudaraku. Dia orang buta tetapi tidak dibutakan rohaninya. Dia terus mencari hal-hal tentang peristiwa yang terjadi tentang Yesus Kristus. Saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Saudara harus belajar mencontoh Bartimeus ini, yang dimana dia duduk menantikan yang namanya Yesus melewati dirinya. Dan hari itu dia bertemu dengan Yesus. Saudaraku, dalam ayatnya ke-49, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus ketika berseru-seru, banyak orang melarangnya. Karena dia berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia berseru-seru sehingga dilarang. Tetapi ketika Yesus mendengar suara pengemis itu, ketika Yesus mendengar suara orang buta itu, Yesus katakan, "Panggil dia." Amin. Yesus mendengar pengemis itu, Yesus katakan, "Panggil dia." Luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat keadaan kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita punya. Tidak, saudaraku. Justru di dalam kebutaan dan di dalam keadaan dirinya sebagai pengemis, Tuhan mendengar suara di dalam riuh orang yang berbondong-bondong itu, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku, saya rasa suara itu bukan hanya teriakannya lebih keras, tetapi suara itu keluar karena dia rindu sekali bertemu dengan Tuhan. Hal ini yang luar biasa. Dia berseru memanggil Yesus, bukan hanya dengan suara yang keras, tetapi dia memanggil Yesus dengan hatinya, dengan kebutuhan jiwanya, dengan kehausan, dahaga dalam jiwanya. Dia memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan itu mendengar orang yang berseru dengan hatinya, saudaraku. Yang berseru dengan hatinya. Firman Tuhan katakan bahwa Roh itu akan menolong kita di dalam doa kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Kadang kita berdoa, kita tidak tahu harus berdoa bagaimana. Kita hanya mengeluh, kita hanya terus berdoa, kita hanya menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Seperti Bartimeus ini. "Yesus, anak Daud, tolonglah aku, kasihanilah aku." Di sini Tuhan mendengar karena dia bicara dari jiwanya. Dikatakan di situ, ketika murid-muridnya mendengar bahwa Tuhan katakan, "Panggillah dia," murid-muridnya mengatakan, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Apa maksudnya, saudaraku? Mengapa harus kuat hatinya? Kadang ketika kita berseru kepada Tuhan, kita harus tahu, hatimu harus kuat. Yang kita hadapi ini bukan manusia. Yang kita hadapi ini adalah Tuhan Sang Pencipta. Yang kita hadapi ini adalah Tuhan Yesus yang menebus dosa isi dunia ini. Makanya, saudaraku, dikatakan, kuatkan hatimu, sebab Ia memanggil engkau, kuatkan hatimu. Saudaraku, begitu banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Karena apa? Di dalam perjalanannya dia tidak kuat, saudaraku. Ketika dipanggil di dalam perjalanan hidupnya, dia tidak kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 50 mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Mengapa Bartimius menanggalkan jubahnya? Saudaraku, kita lihat bahwa orang-orang yang kaya pada zaman itu, mereka memakai kain-kain yang mahal, kain linen yang mahal, dengan warna ungu yang mahal, saudaraku. Jubah-jubah yang mahal, yang wangi, yang harum. Tetapi jubah pengemis ini bau busuk dan kotor. Mengapa ia menanggalkan jubahnya? Karena ia tahu jubah melambangkan sebuah kehormatan. Dia tanggalkan bahwa dirinya tidak layak. Dia adalah seorang pengemis, dia tidak layak. Dia tanggalkan, artinya keegoannya dia tanggalkan untuk bertemu dengan Tuhan. Ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta. Haleluya. Jawab orang buta. Orang buta, saudaraku. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia memakai bahasa Aramik, Rabuni, artinya rabi, artinya guru. Dia orang buta, tetapi dia membutuhkan seorang guru. Dia orang buta, tetapi dia membutuhkan pengajaran daripada firman Tuhan. Dia orang buta, tetapi dia membutuhkan seorang panutan yang dia sebut Rabuni. Saudara, tidak semua orang menyebut Yesus Rabuni. Tidak semua orang menyebut Yesus Rabi. Tetapi Bartimius, orang buta itu, dia tahu bahwa Yesus di atas segalanya, yaitu guru di atas segala guru, rabi di atas segala rabi, saudaraku. Dia katakan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, ini luar biasa, saudaraku. Ketika Yesus menanggapi apa yang ia serukan, yang Bartimius serukan, dan Bartimius minta bahwa supaya ia dapat melihat, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, kunci dasarnya iman, saudaraku. Seseorang yang meminta kepada Tuhan tanpa iman, engkau tidak beroleh apa-apa. Imannya yang menyembuhkan butanya sejak lahir. Ketika ia sudah dapat melihat, dikatakan firman Tuhan di sana, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Pada saat itu juga Bartimius mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bartimius mengalami sukacita yang besar, bukan hanya setelah dia melihat, tetapi langsung dia mengambil keputusan hidupnya untuk mengikuti Yesus di dalam perjalanan pelayanan Yesus. Dia akan mengikuti Yesus. Kenapa, saudaraku? Ada sebuah ucapan syukur dan terima kasih ketika seseorang mendapatkan jawaban doa.
dia langsung mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ketika mendapat ikan banyak, 2 perahunya, dan hampir mau tenggelam karena begitu banyaknya ikan yang didapat, dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Tetapi sejak hari itu ketika Yesus katakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku, pengemis ini, dia punya keputusan hidup yang benar, mengikut Yesus. Pengemis ini, orang buta ini, dia begitu melihat mujizat, dia tidak hanya senang dengan mujizatnya, tetapi dia tahu bahwa hidupnya setelah disembuhkan Tuhan, pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yaitu apa? Dia mengikuti Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ajaib sekali. Dan saya rindu, saudaraku, mengikut Yesus. Itu adalah keputusan kita. Saudaraku, yang Tuhan minta bukan hanya beriman saja. Yang Tuhan minta bukan saudara merasakan mujizat, tetapi yang Tuhan minta timbal balik dalam hidupmu itu bagaimana. 10 orang kusta ini disembuhkan, tetapi 1 yang balik. Yang 9 tinggalkan Yesus. Setelah mendapat kesembuhan, yang 9 tinggalkan Yesus, yang 1 balik kembali pada Yesus dan ikut Yesus. Bartimeus, setelah dia mendapat mujizat, dia ikut Yesus, mengiringi dalam perjalanan Yesus kemana saja Yesus berjalan. Ketika saya berusia 19 tahun, kami mendapat tamu di gereja, yaitu seorang penyanyi, seorang artis pada waktu itu, namanya Frans Daromes. Dan dia menyanyi begitu indah. Saya masih ingat lagunya My Tribute, saya masih ingat lagunya Mana Ada Sobat Lagi. Saudaraku, lagu itu sangat membuat orang yang mendengarkan bertobat. Ketika saya duduk di gereja dan mendengar Frans Daromes bernyanyi, saya langsung rindu sekali untuk hidup saya ikut Yesus. Saudara tahu, saya langsung ikut dia, saudaraku. Saya katakan, saya mau ikut saya mau ikut Frans Daromes, saya mau ikut Frans kemana saja. Saya rindu melayani Tuhan. Dan saat itu dia tanya, apakah kamu sudah dibaptis? Saya belum. Saudara tahu, saya pergi ikut dia tanpa membawa pakaian. Saya pergi ke Bukit Doa di Ungaran dan saya dibaptis di sana. Dan saudara tahu, saya tidak bawa pakaian. Ya sudah, sampai kering saudaraku di badan. Tetapi saya mau katakan di sini, sejak firman Tuhan menyentuh saya lewat pujian, hari itu juga saya mau mengikut Yesus. Saudaraku, itu tantangan. Bukan hanya biasa, itu tantangan. Lalu saya ditanya orang tua, kamu mau apa ikut-ikut? Saya pokoknya ingin pelayanan. Saya mau ikut pelayanan, saudaraku. Saya tidak tahu, saya hanya pegang tisu, membantu kalau dia nyanyi keringatan, saya bawa tisu. Tetapi saya ingin pelayanan, saudaraku. Saya ingin bergabung di dalam orang-orang yang melayani Tuhan. Saya tahu kalau saya tidak bergabung di dalam pelayanan, saya akan terhilang lagi. Saya tahu itu. Bartimeus juga tahu. Dia mau mengikut Yesus di dalam perjalanannya. Dia mengikuti kelompok komunitas itu karena dia rindu hidupnya akan teratur di dalam pelayanan. Hidupnya akan berubah, jam-jam hidupnya dia akan hidup di dalam pelayanan. Sebelumnya minta-minta, sekarang sudah berubah memberi, saudaraku. Karena dia bersama Yesus, Yesus membagikan berkat, mujizat dan kuasanya. Bartimeus ikut di sana. Dulunya buta, sekarang dia memimpin orang yang buta untuk dapat melihat. Dulunya dia tidak mengerti, sekarang dia mulai mengikut Yesus, dia mulai jadi mengerti, saudara. Mengikut Yesus yaitu melibatkan seluruh kehidupan kita. Artinya, jam kehidupan dia bukan diatur untuk dirinya sendiri, tetapi diatur untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, ketika saya masih kuat, saya bisa 18 jam, saudaraku, di dalam pelayanan. Tetapi saudaraku, ada waktunya ketika saya sudah menjadi tua, saya tidak sekuat seperti dulu. Tetapi yang namanya jam ini
harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jam demi jam, apa yang kita lakukan buat Tuhan. Menit demi menit, apa yang kita lakukan buat Tuhan. Bukan jam ini saya sudah melakukan buat perusahaan. Jam ini saya sudah memberikan untuk istri dan anak saya, yaitu mencarikan uang. Tetapi ketika engkau mengikut Yesus, engkau memberikan segalanya. Bartimeus dulunya, setiap harinya, dia hanya duduk meminta-minta. Sepanjang harinya, dia hanya duduk meminta belas kasihan orang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, yang menjadi kepala di dalam hidupnya, dia dirubah oleh Tuhan, dan dia mengikuti Tuhan. Dia mengikuti kemana kepala ini akan membawa dia. Dia mengikuti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam hidupnya untuk dia lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Ini sudah berubah semuanya. Sejak dia mengikut Yesus, di dalam perjalanannya, Bartimeus menjadi orang yang mengerti pertumbuhan rohani, mengerti firman Tuhan yang dia dapatkan setiap hari di dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Saudaraku, salah satu memelihara iman adalah saudara ikut dalam pelayanan. Karena apa? Karena di dalam pelayanan, saudara tertanam di dalam pelayanan, saudara akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara akan mengerti pertumbuhan rohani itu harus diusahakan melalui apa? Melalui mengikuti pelayanan. Saudara yang hari ini belum terlibat di dalam pelayanan, saya ingin mendorong saudara. Contohlah Bartimeus, orang buta itu. Ketika dia bertemu dengan Yesus dan dicelikkan matanya, dia langsung mengambil keputusan saat itu juga mengikut Yesus di dalam perjalanan. Saudara, apa yang kau cari? Daily activity-mu itu apa? Sama terus, saudara. Sama. Apa yang kau alami di pagi, siang, sore, siang, malam, itu sama terus, saudaraku. Tetapi ketika engkau masuk di dalam perjalanan pelayanan, engkau akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Karena engkau melihat bagaimana tanda mujizat dinyatakan oleh Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana firman itu bicara kepada saudara. Itu terdapat di dalam apa? Di dalam pelayanan. Apa yang menjadi keputusan saudara hari ini? Mengikut Yesus di dalam perjalanan hidupmu. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin.